Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Ngananda Munamu dengan NIM 3122023. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia menurut ajaran Kristen. Teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tentang ajaran Kristen. Di sini mengajarkan kita bahwa pandangan Kristen tentang hakikat manusia, itu implikasinya manusia bergantung kepada Allah, Khalik dan sumber kehidupannya. Sebagai Khalik, Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Sebagaimana pembahasan tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya, Alkitab menolak teori evolusi sebagai teori asal-usul, termasuk asal-usul manusia. Berbeda secara hakiki dengan ciptaan Tuhan yang lain. Teman-teman, di sini juga mengajarkan kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Manusia sebagai wakil Allah di dunia dalam arti pelaksana atau mandataris Allah untuk tugas kebudayaan. Pada zaman Bapak-Bapak Gereja, ide ini ditafsirkan sebagai kemampuan rasional manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Arti yang paling mendasar dari imago Dei yaitu potensi kemampuan manusia untuk berhubungan atau merespon Allah. Dan dalam arti ini, manusia adalah makhluk religius. Manusia diciptakan sedemikian rupa untuk menjadi pihak lain yang diajak komunikasi oleh Allah. Teman-teman, di sini juga mengajarkan kita bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki dua dimensi, yaitu dimensi individualis dan dimensi sosialisme. Dimensi individualis yaitu negara-negara dunia pertama yang sangat mengagungkan dimensi individu telah melahirkan sistem masyarakat dan ekonomi yang kapitalis dengan ideologi pasar bebasnya. Persaingan sosialisme. Dimensi sosialisme yaitu pihak yang mengagungkan dan menomorsatukan dimensi sosial kemasyarakatan. Pada sistem ini, hak-hak kebebasan individu harus tunduk pada kepentingan kelompok massa. Persaingan ideologi seperti ini telah terjadi dan dikenal dengan Perang Dingin. Teologi Kristen yang berkembang di Barat, di mana dimensi individu itu sangat diunggulkan, maka harus dimulai dengan kritik terhadap segala bentuk privatisasi. Ajaran Kristen yang fundamental seperti privatisasi, dosa dan keselamatan maupun pemahaman diri yang sangat individualistik. Teman-teman, di sini juga mengajarkan kita bahwa manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Menurut Alkitab, Allah memberi perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan alam semesta, serta memeliharanya yang tak terpisahkan antara manusia dengan alam semesta. Manusia sebagai mandataris Allah, sebagai pelaksana dan
memerintah dan memelihara alam semesta ini, mandat bisa terlaksana karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional. Salah satu keunikan manusia yang membedakannya dengan ciptaan yang lain, sehingga manusia dapat berbudaya. Buah dari rasionalitas ialah mengalami perkembangan dan membawa kepada zaman iptek. Potensi rasional sangat mengagumkan sehingga manusia dapat memecahkan rahasia besar termasuk bepergian ke planet lain. Potensi tes B yang luar biasa dapat juga menghancurkan X, teknologi nuklir, dan persenjataan modern. Kekristenan mengenal hukum kasih, yaitu hukum utama yang terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 27 sampai ayat 28. Jadi, produk dari potensi rasional perlu dipakai untuk mengasihi Allah juga. Tanpa itu, kita akan berulang kali menyaksikan permusnahan umat manusia dan perdabanannya seperti pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada saat yang lalu. Teman-teman, di sini juga mengajarkan kita bahwa manusia sebagai makhluk etis. Manusia sebagai makhluk etis artinya manusia mempunyai kesadaran etis, yakni kesadaran untuk membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, bertanggung jawab dan tidak. Manusia mempunyai kebebasan etis, yakni memilih secara bebas dari alternatif di atas. Manusia mempunyai pertanggungjawaban atas etis, yakni bertanggung jawab atas pilihannya. Bahwa pada dasarnya manusia ditempatkan oleh Allah dalam hubungan multidimensional, hubungan yang berdimensi banyak, yaitu dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan dengan alam semesta. Karena manusia adalah makhluk etis, maka setiap dimensi hubungan itu mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab etis. Kita hidup dalam suatu dunia yang penuh dengan kontradiksi. Bagaimana mungkin dunia dan manusia yang digambarkan begitu luar biasa di atas ternyata dalam kenyataannya hidup kini penuh dengan peperangan, kekerasan yang dimotivasi oleh keserakahan, pementingan diri, dan kebencian. Hal ini membawa kita kepada pokok antropologi lain, yakni bahwa manusia menurut kesaktian Alkitab adalah makhluk berdosa. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Yang dimaksudkan paradoks adalah pada satu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan berbudaya, serta etis menunjukkan sisi keagungan dan berbudaya, serta
serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Pada sisi lain, kita belajar atau menyaksikan dan bahkan mengalami sendiri sisi-sisi kelam dari kehidupan manusia. Dalam kekristenan dipercayai bahwa paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa dipahami bukan sekedar pelanggaran moral, tetapi sikap memberontak kepada Allah, yakni otoritas Allah yang menentukan tujuan hidup manusia. Baum mendeskripsikan dosa sosial dalam berbagai level atau tingkatan. Yang pertama, dosa sosial dari kecenderungan-kecenderungan yang tak adil dan tak manusiawi yang terbangun dalam berbagai institusi sosial, politik, ekonomi, agamawi yang merupakan wujud kehidupan kolektif manusia. Yang kedua, dosa sosial mengambil bentuk dalam simbol kultural dan agamawi yang hidup dalam imajinasi dan didukung oleh masyarakat. Yang ketiga, dosa sosial merujuk pada kesaran palsu yang diciptakan oleh institusi-institusi dan ideologi-ideologi yang digunakan umat untuk melibatkan diri mereka secara kolektif dalam melakukan hal yang benar. Yang keempat, dosa sosial terdiri dari keputusan-keputusan kolektif yang diperkuat oleh kesadaran yang didistorsi, yang meningkatkan ketidakadilan dalam misi dan memperkuat kekuasaan dari tren-tren dehumanisasi, memperbaharui hubungan dengan Allah, sesama dan alam ciptaan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berharap akan masa depan yang lebih baik. Ia dapat menciptakan dunia lebih baik bagi dirinya dan dia sendiri menjadi keberadaan yang lebih baik tanpa batas. Memberi tempat kepada peranan manusia untuk mewujudkan pengharapan eskatologis TSB bukan saja pada dunia di seberang sana, melainkan juga kini dan di sini. Artinya bahwa pengharapan eskatologis tidak hanya menyangkut keselamatan jiwa saja di seberang sana, tetapi juga perdamaian, keadilan, kebebasan dan penindasan harus diusahakan dan mewujudkan kini dan di sini, meskipun penyempurnaannya adalah karya Tuhan. Pengharapan tidak melalui dengan kekuatan dan kehambatan manusia, tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan. Bila tidak, pengharapan Kristen akan menjadi ideologis, secara peyoratif, negatif, bagaikan candu bagi mereka yang menderita dari ketidakadilan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang ini kurang jelas dan kurang berkenan untuk teman-teman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Berbuat baiklah kepada sesama agar hidup kita selalu berdamai dan selalu mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kemanusiaan, tidak mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman
Sekian dan terima kasih.